Gorengan memang menjadi camilan favorit banyak orang, termasuk lansia. Tidak ada yang bisa menandingi sensasi makan gorengan yang masih hangat, seperti tempe, tahu, atau ayam goreng. Namun, meski lezat dan menggugah selera, konsumsi gorengan secara berlebihan bisa membawa dampak negatif bagi kesehatan, terutama bagi lansia. Seiring bertambahnya usia, tubuh kita membutuhkan perhatian ekstra dalam hal pola makan, dan makanan yang tadinya dianggap biasa bisa berisiko terhadap kesehatan. Tapi jangan khawatir, Anda tidak harus sepenuhnya menghindari gorengan. Dengan beberapa penyesuaian yang sederhana, gorengan tetap bisa menjadi pilihan yang sehat. Pada video kali ini, kami akan membahas 10 cara supaya gorengan tetap sehat untuk lansia, sehingga Anda tetap bisa menikmati makanan favorit tanpa harus khawatir dengan dampaknya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan video-video bermanfaat lainnya. Kami juga ingin tahu siapa saja yang menonton video ini. Silakan tuliskan nama dan usia Anda di kolom komentar di bawah. Bagikan pengalaman Anda dalam menjaga pola makan sehat. Dan apakah Anda sudah mulai mengurangi konsumsi gorengan? Kami sangat menantikan cerita Anda. Cara pertama yang harus Anda perhatikan adalah pemilihan minyak yang lebih sehat. Sebagian besar minyak goreng yang biasa digunakan mengandung lemak jenuh dan lemak trans yang berisiko merusak kesehatan jantung dan meningkatkan kadar kolesterol jahat dalam tubuh. Sebaiknya, Anda mulai mengganti minyak goreng biasa dengan minyak yang lebih sehat, seperti minyak zaitun atau minyak kelapa. Minyak zaitun kaya akan lemak tak jenuh yang baik untuk jantung, sementara minyak kelapa mengandung asam lemak, rantai menengah yang lebih mudah dicerna tubuh, dan dapat meningkatkan metabolisme. Dengan mengganti minyak goreng biasa dengan minyak yang lebih sehat, Anda tidak hanya menjaga kesehatan jantung, tetapi juga memperbaiki kualitas makanan yang dikonsumsi. Selain memilih minyak yang lebih sehat, cara kedua adalah dengan mengurangi jumlah minyak yang digunakan. Banyak orang berpikir bahwa semakin banyak minyak yang digunakan, semakin garing dan renyah hasil gorengannya. Padahal, Anda bisa mendapatkan gorengan yang tetap renyah dengan jumlah minyak yang sedikit. Cobalah menggunakan wajan anti lengket atau wajan berbahan dasar yang tidak memerlukan banyak minyak. Alternatif lain adalah menggunakan air fryer, yang memungkinkan Anda menggoreng makanan dengan sedikit atau bahkan tanpa minyak sama sekali. Dengan cara ini, Anda bisa tetap menikmati gorengan yang lezat, tetapi lebih sehat dan rendah kalori. Selanjutnya, cara ketiga adalah mengatur suhu minyak saat menggoreng. Tahu atau tempe goreng yang digoreng pada suhu tinggi memang terlihat lebih garing. Tetapi tahukah Anda bahwa suhu minyak yang terlalu tinggi justru dapat menghasilkan senyawa berbahaya seperti akrilamida? Akrilamida adalah senyawa yang terbentuk ketika makanan yang mengandung karbohidrat, seperti kentang, digoreng pada suhu tinggi. Dan senyawa ini telah terbukti berisiko meningkatkan kanker. Untuk itu, pastikan suhu minyak berada pada kisaran 160 hingga 180 derajat Celcius. Memasak dengan suhu yang tidak terlalu tinggi dapat membantu menghindari pembentukan senyawa berbahaya ini dan memastikan makanan tetap sehat. Cara keempat adalah dengan memilih bahan makanan yang lebih sehat. Tempe dan tahu adalah bahan makanan yang sangat baik untuk dijadikan bahan gorengan, terutama bagi lansia. Keduanya kaya akan protein nabati, serat, serta berbagai vitamin dan mineral yang baik untuk kesehatan tubuh. Tempe yang terbuat dari kedelai juga mengandung isoflavon yang baik untuk kesehatan tulang dan mengurangi risiko osteoporosis. Selain itu, Anda bisa menambahkan berbagai sayuran segar seperti wortel, brokoli, atau bayam ke dalam gorengan Anda. Sayuran-sayuran ini kaya akan serat dan antioksidan yang sangat penting untuk menjaga tubuh tetap sehat dan melawan radikal bebas yang bisa mempercepat penuaan. Memilih tepung yang lebih sehat juga sangat penting. Tepung terigu yang biasa digunakan untuk melapisi bahan makanan sebelum digoreng mengandung sedikit serat dan nutrisi. Sebagai penggantinya, Anda bisa menggunakan tepung gandum utuh yang lebih bergizi dan kaya serat. Tepung gandum utuh lebih baik untuk pencernaan dan membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil. Jika Anda ingin alternatif lain, tepung almond juga bisa menjadi pilihan.
Tepung almond memiliki lemak sehat yang baik untuk tubuh, serta kandungan gizi yang lebih tinggi dibandingkan dengan tepung terigu biasa. Dengan mengganti tepung terigu dengan tepung yang lebih sehat, Anda bisa menikmati gorengan yang lebih bergizi. Selain memilih bahan yang lebih sehat, cara keenam adalah dengan mencoba metode memasak lain selain menggoreng. Meskipun menggoreng adalah cara yang paling populer, Anda bisa mencoba cara memasak lain seperti memanggang atau memasak dengan oven. Dengan memanggang, Anda bisa mendapatkan tekstur yang renyah pada makanan tanpa menggunakan minyak yang berlebihan. Misalnya, Anda bisa memanggang tempe atau tahu yang telah dibumbui untuk mendapatkan rasa yang gurih dan renyah tanpa harus menambah banyak minyak. Dengan cara ini, Anda tetap bisa menikmati hidangan favorit dengan lebih sedikit kalori dan lemak. Cara ketujuh adalah dengan mengontrol porsi gorengan yang dikonsumsi. Memang, gorengan itu enak, tetapi tetap penting untuk mengatur porsi dan tidak mengonsumsinya secara berlebihan. Anda bisa menikmati gorengan sebagai camilan sesekali, bukan sebagai makanan utama setiap hari. Sebagai alternatif, pastikan untuk mengimbangi konsumsi gorengan dengan makanan sehat lainnya, seperti sayuran hijau, buah-buahan, atau protein sehat. Mengatur porsi dan frekuensi makan gorengan akan membantu Anda menjaga berat badan yang sehat dan menghindari risiko penyakit jantung, diabetes, atau gangguan pencernaan yang bisa muncul akibat konsumsi makanan berlemak yang berlebihan. Cara kedelapan adalah mengganti minyak setelah beberapa kali digunakan. Minyak yang dipakai berulang kali mengandung senyawa yang berbahaya bagi tubuh, seperti radikal bebas yang dapat merusak sel-sel tubuh. Setelah beberapa kali digunakan, minyak akan kehilangan kualitasnya dan tidak lagi aman untuk digunakan. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengganti minyak setelah beberapa kali pemakaian. Dengan mengganti minyak secara teratur, Anda akan meminimalkan risiko mengonsumsi makanan yang terkontaminasi senyawa berbahaya dan memastikan makanan yang dihasilkan tetap aman bagi tubuh. Cara kesembilan adalah dengan menyerap minyak berlebih menggunakan tisu setelah menggoreng. Setelah mengangkat gorengan dari minyak panas, pastikan untuk menempatkan makanan di atas kertas tisu atau kertas penyerap untuk menyerap kelebihan minyak. Teknik ini sangat efektif untuk mengurangi kandungan lemak berlebihan yang menempel pada makanan, sehingga gorengan menjadi lebih ringan dan tidak terasa terlalu berminyak. Dengan cara ini, Anda dapat menikmati rasa gurih dan renyah dari gorengan tanpa harus khawatir dengan kalori atau lemak berlebih yang dapat berisiko bagi kesehatan. Hal ini juga membuat gorengan terasa lebih sehat, memberikan kenyamanan lebih, dan tentunya mengurangi dampak buruk bagi tubuh, terutama bagi lansia yang perlu menjaga keseimbangan lemak dalam tubuh. Terakhir, cara ke-10 adalah menjaga pola makan yang seimbang. Gorengan mungkin menjadi salah satu makanan favorit, tetapi sangat penting untuk menjaga keseimbangan dengan makanan sehat lainnya. Setelah menikmati gorengan, pastikan Anda juga makan banyak sayuran, buah-buahan, atau makanan sumber protein sehat. Dengan menjaga pola makan yang seimbang, tubuh akan mendapatkan semua nutrisi yang dibutuhkan untuk tetap sehat. Menjaga asupan serat, vitamin, mineral, dan protein sangat penting bagi lansia untuk menjaga kesehatan tulang, otot, serta fungsi tubuh lainnya. Dengan mengikuti 10 cara ini, Anda bisa tetap menikmati gorengan, tanpa harus khawatir akan dampak negatifnya terhadap kesehatan. Mengganti minyak dengan yang lebih sehat, mengurangi jumlah minyak, serta memilih bahan-bahan yang bergizi akan membuat gorengan menjadi lebih ramah bagi tubuh. Selain itu, dengan mengatur porsi, mengganti metode memasak, dan menjaga kebersihan minyak, Anda bisa menikmati gorengan yang lebih sehat dan lebih aman untuk tubuh lansia. Jangan lupa, mengatur pola makan secara keseluruhan sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, pencernaan, dan fungsi tubuh lainnya. Kami ingin tahu, apakah Anda sudah mencoba beberapa cara di atas? Tuliskan nama dan usia Anda di kolom komentar, dan ceritakan bagaimana Anda mengatur pola makan sehat di usia lanjut. Jangan lupa untuk like, subscribe,